Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Yang saya hormati pengurus DKM Masjid JGC, jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan maghrib ini, tema kita pada hari ini adalah tentang mubtilatul wudu'i, hal-hal yang membatalkan wudu, atau nawaqidul wudu'i, hal-hal yang membatalkan wudu. Jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para ulama berbeda pendapat terkait dengan hal-hal yang membatalkan wudu. Jadi ada yang perkara-perkara yang disepakati oleh para ulama terkait dengan hal-hal yang membatalkan wudu. Ada juga yang terjadi perbedaan pendapat para ulama terkait dengan hal-hal yang membatalkan wudu. Wan nawaqidu lil wudu'i, bahwasanya yang membatalkan wudu itu ada beberapa pendapat para ulama. Yang pertama adalah indal Hanafiyah, menurut para ulama mazhab Hanafi, yaitu ada isna asyara naqidon, ada 12 macam hal-hal yang membatalkan wudu. Ini yang paling banyak. Jadi mazhabnya Imam Abu Hanifah ada isna asyara naqidon, ada 12 macam yang membatalkan wudu. Sedangkan wa indal Hanabilah, menurut pendapatnya ulama-ulama Hanabilah, ada samaniyata anwa, ada samaniyatu anwa, ada 8 macam saja, ada 8 macam saja. Sedangkan wasyafi'iyah, ulama-ulama Syafi'iyah, ada khamsatu anwa, ada 5 macam saja. Wal malikiyah, dan mazhabnya Imam Malik hanya salah satu anwa, hanya 3 macam. Jadi dari yang paling banyak Imam Abu Hanifah 12 macam hal-hal yang membatalkan wudu. Kemudian Imam Ahmad bin Hambal mazhabnya ada 8 macam yang membatalkan wudu. Kemudian Imam Syafi'i ada 5 macam yang membatalkan wudu, dan yang paling sedikit adalah Imam Malik bin Anas, dan mazhabnya yang mengatakan ada 3 macam yang membatalkan wudu. Kita akan bahas satu persatu jamaah sholat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala beserta dalil-dalilnya. Yang pertama, ini hal-hal yang disepakati para ulama. Kullu kharijin min ahadis sabilaini, sesuatu yang keluar dari salah satu 2 jalan, baik itu kubul maupun dubur. Nah, ini hal-hal yang disepakati oleh para ulama. Keluar sesuatu dari 2 jalan, baik itu kubul maupun dubur, nah, maka ulama sepakat itu adalah hal-hal yang dapat membatalkan wudu, hal-hal yang dapat membatalkan wudu. Ada 2 jenis sesuatu yang keluar dari kubul maupun dubur. Ada yang mu'tadun, yang biasa, seperti baul, air kencing, BAK, al-ghaid, BAB, itu kan yang biasa, yang kita sudah mengenalnya. Mazi, kemudian wadi, kemudian air mani, kemudian buang angin,
itu juga hal-hal yang membatalkan wudu, tetapi dengan jaran mu'tadun, hal-hal yang sudah biasa. Hal-hal yang sudah biasa. Kemudian yang kedua adalah ghairu mu'tad. Ghairu mu'tad itu adalah yang tidak biasa. Seperti misalnya keluar batu atau keluar besi. Ya, misalnya kita makan besi atau makan jarum, makan peniti yang nggak bisa diolah di pencernaan, kemudian keluar lagi lewat kubul maupun dubur. Ini disebut dengan ghairu mu'tad. Itu disebut dengan ghairu mu'tad. Nah, itu juga sama membatalkan wudu. Jadi kullu kharijin min ahadis sabilaini, segala sesuatu yang keluar dari dua jalan itu adalah merupakan hal-hal yang membatalkan wudu. Mana dalilnya? Nah, kita akan berbicara dalilnya. Yang pertama adalah di dalam surat Al-Maidah ayat 6, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, termasuk ayat-ayat wudu, ayat tayamum itu. Dan di tengah-tengahnya ada aujaa ahadum minkum minal ghaid. Atau datang keluar dari salah satu dari kalian, keluar dari dua jalan, seperti buang air besar. Ini membatalkan wudu. Di dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 6. Aujaa ahadum minkum minal ghaid. Nah, minnya ini termasuk sebagian. Jadi salah satunya adalah al-ghaid. Yang dicontohkan di dalam Al-Qur'an adalah BAB, ya, buang air besar. Itu membatalkan wudu berdasarkan surat Al-Maidah ayat 6. Kemudian juga di hadis Nabi Muhammad SAW riwayat Abu Daud, Imam Turmuzi, Imam Nasai, Imam Ahmad dan lain sebagainya. An Ali bin Talq bin Ali qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iza fasa ahadukum fis sholati falyansharif. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila salah seorang dari kalian keluar angin di dalam sholat, falyansharif, maka hendaklah keluar, batalkan sholatnya. Wal yatawaddo, dan hendaklah wudu lagi. Wal yu'idis sholat, dan hendaklah ulangi sholatnya. Itu dalil yang kedua. Jadi keluar dari dua jalan. Jalan yang pertama tadi ghaid, BAK, keluar dari belakang. Kemudian hadis yang kedua ini hadis dari Ali bin Talq bin Ali, keluar angin pun sama dari depan, dari belakang juga ini ya, dari belakang. Nah, itu juga sama membatalkan wudu juga. Kemudian juga di hadis lain dari Aisyah, ini banyak ya terkait dengan hadis-hadis yang membatalkan wudu. An Aisyah qalat jaa Fatimah ibnatu Abi Hubais. Dari Aisyah suatu saat datang Fatimah bintu Abi Hubais ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqalat, ia berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inni imra'atun ustahadu fala athur. Afa ada'is shalah? Saya itu wanita yang mengeluarkan darah istihadah. Wanita itu ada namanya darah istihadah. Apakah saya meninggalkan sholat? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la, tidak. Kalau darah istihadah tidak, kalau darah haid iya. Tidak, zalika irkun wa laisa bihaidin. Itu merupakan darah penyakit, bukan darah haid. Fa iza aqbalat, apabila datang darah istihadah, fatawaddoi, maka berwudulah. Bersihkan kemudian berwudulah. Fagsili an kiddam, bersihkan itu darahnya kemudian berwudulah. Likulli sholatin, ketika hendak sholat. Nah, ini juga salah satu hal yang membatalkan wudu. Jadi para ulama ya sepakat bahwasanya setiap yang keluar dari dua jalan
baik itu kubul maupun dubur, maka itu adalah merupakan salah satu hal-hal yang membatalkan wudu. Kemudian yang kedua adalah sesuatu yang keluar, tapi kullu kharijin, sesuatu yang keluar min ghairi sabilaini, bukan dari dua jalan, tetapi jalan-jalan yang lain, dari hidung, dari mulut, dari telinga misalnya, atau dari badan kita keluar darah dan lain sebagainya. Apakah batal atau tidak? Nah, ini dia. Para ulama berbeda pendapat. Kalau yang selain dari dua jalan, maka para ulama berbeda pendapat. Fahazahabal Hanafiyah, ulama Hanafi, mazhab Imam Abu Hanifah, ya betulul wudu, batal wudunya qalilan kanat am kasiran. Qalilan kana am kasiran. Baik itu sedikit maupun banyak, walaupun bukan dari dua jalan, seperti keluar darah, keluar muntah, keluar nanah, dan lain sebagainya. Illal lu'bah, kecuali ludah. Nah, ini yang mengecualikan ludah. Jadi menurut mazhabnya Imam Abu Hanifah batal wudunya, walaupun sedikit atau banyak, mau sedikit atau banyak, baik dari manapun, di lubang manapun, atau dari badan dan lain sebagainya, keluar darah, keluar muntah, keluar nanah, illa lu'ab, kecuali ludah, maka dia batal wudunya. Itu menurut mazhabnya Imam Abu Hanifah. Kalau mazhabnya Imam Ahmad bin Hambal, wa qala al-Hanabilah, ya betulul wudu in kana kasiron, kalau banyak baru batal. Jadi bedanya dengan Imam Abu Hanifah. Jadi kalau Imam Abu Hanifah itu banyak sedikit batal wudunya, banyak sedikit batal wudunya. Tapi kalau Imam Ahmad bin Hambal, banyak baru batal wudunya, kalau sedikit tidak batal. Kalau sedikit tidak batal. Wa qalatis Syafi'iyah wal Malikiyah, mazhab Imam Syafi'i dan Imam Malik, la yabtulul wudu mutlaqon, tidak batal wudunya secara mutlak. Jadi tidak masalah keluar darah dari hidung, mimisan, atau keluar muntah, dia punya wudu, tidak batal wudunya. Tidak batal wudunya. Yang batal hanyalah yang keluar dari dua jalan saja. Selain keluar dari dua jalan, menurut ulama Syafi'iyah dan Malikiyah, la yabtulul wudu mutlaqon, tidak batal wudunya secara mutlak. Apa dalilnya? Dalil Syafi'iyah itu dan Malikiyah ya itu tadi ayat Al-Qur'an tadi dan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW yang batal itu yang keluar dari dua jalan. Kalau keluar bukan dari dua jalan ya tidak batal. Itu kalau dalil daripada Syafi'iyah dan Malikiyah. Juga ada hadis Nabi Muhammad SAW dari Jabir, ini dalil Syafi'iyah dan Malikiyah. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kana fi ghazwati Zatir Riqa, pernah melakukan peperangan di peperangan Zatur Riqa, Ghazawat Zatir Riqa, perang Zatir Riqa. Farumiya rajulun, ada seorang sahabat yang terkena panah ketika sedang sholat. Farumiya rajulun bisahmin, kena panah ketika dalam keadaan sholat. Fanazafahu dam, keluar darah. Faroka awasajada wa madho fi sholatihi, ia tetap melanjutkan sholatnya. Dia sujud, dia ruku, dia sujud sampai menyelesaikan sholatnya. Nah, ini dalil yang pertama, dalil Syafi'iyah nggak batal. Jadi kalau Syafi'iyah Malikiyah yang batal itu dari dua jalan. Kalau dari yang lain, keluar dari sini darah nggak batal. Nah, ini ya dalil yang pertamanya.
selain dalil yang tadi bahwasanya Al-Quran dan hadis hanya menjelaskan keluar dari dua jalan. Ini juga penguatnya juga hadis Jabir tadi, bahwasanya ketika di peperangan Zatir Qa ada sahabat yang terkena panah dalam keadaan sholat, kemudian keluar darah dan dia tetap ruku, tetap dia sujud sampai selesai sholatnya, berarti nggak batal. Hadis riwayat Imam Bukhari secara mu'allaq. Bahkan di hadis lain di riwayat Imam Bukhari, wa bazagha ibnu abi aufa daman famado fi sholatihi. Ibnu abi aufa pernah juga meludah darah begitu ya. Ludahnya sampai keluar darah begitu. Dan beliau tetap melanjutkan sholatnya. Ini kan dari mulut keluarnya, tapi tetap lanjutin sholatnya. Ini dalil Malikiyah dan Syafi'iyah. Bahkan di hadis Darul Qutni dan Imam Baihaqi dalam sunannya dari Anas bin Malik, bahwasanya Nabi Muhammad SAW ihtajama wa shalla. Ia berhijamah, bekam, keluar darah, bekam. Kemudian sholat, walam yatawaddo, tidak wudu lagi. Tidak wudu lagi. Nah, berarti Imam Syafi'i dan Imam Malik mazhabnya yang batal adalah yang keluar dari dua jalan. Jamaah sholat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad bin Hambal yang mengatakan batal wudunya adalah yang pertama dalilnya adalah qiyas. Pertama dalilnya qiyas. Jadi mengkiaskan dua jalan dengan jalan-jalan yang lain. Kan dari bawah lubang juga. Bawah lubang, dua. Ya di sini juga lubang juga. Ini juga lubang juga, sama-sama lubang. Jadi dikiaskan. Pokoknya semua yang keluar dari dua jalan batal wudunya. Itu namanya dalilnya qiyas. Jadi dalam beristidlal atau berhujjah itu bukan hanya dengan Al-Quran dan hadis, tapi ada juga namanya ijma, ada qiyas, dan salah satunya adalah qiyas. Sama kayak beras. Kan beras nggak ada di zaman Rasul. Yang ada adalah zakatnya dengan gandum. Ya, tapi dikiaskan gandum dengan beras. Karena sama-sama apa? Sama-sama makanan pokok. Zakat fitrah maksudnya. Ini juga sama menurut Imam Ahmad bin Hambal dan Imam Abu Hanifah, sama-sama lobang. Sama-sama lobang. Berarti semua yang keluar dari dua jalan atau jalan-jalan yang lain, maka batal wudunya. Nah, ini yang dijadikan hujjah. Sehingga ya terjadilah perbedaan pendapat para ulama. Ini yang pertama, dalil yang ini hal yang pertama, yaitu setiap yang keluar dari dua jalan itu sepakat para ulama, dan setiap yang keluar selain dari dua jalan para ulama berbeda pendapat dengan dalil-dalil yang sudah saya sebutkan tadi beserta hujah-hujahnya. Kesimpulannya Syafi'iyah dan Malikiyah tidak batal wudunya secara mutlak kalau keluar dari selain dua jalan, dan Imam Ahmad dan Imam Abu Hanifah batal wudunya. Yang membedakan adalah banyak sedikitnya. Kalau banyak itu Imam Ahmad bin Hambal, tapi kalau mau banyak mau sedikit itu adalah mazhabnya Imam Abu Hanifah. Jamaah sholat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang selanjutnya, yang ketiga ya berarti ya, adalah an-naum, tidur. Tidur membatalkan wudu. Kita akan lihat dalil-dalilnya dan tidur yang seperti apa
yang membatalkan wudu. Pertama, ada hadis Nabi Muhammad SAW riwayat Imam Abu Daud dari Anas bin Malik, bahwasanya anna sahabata radhiyallahu anhum kanu yantaziruna al-isya ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kata sahabat Anas bin Malik, para sahabat itu biasa dia menunggu waktu isya pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kan di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam belum ada lampu. Ya, berarti ketika sholat maghrib nanggung, mau pulang lagi sejam lagi isya, ya sudah nanggung. Akhirnya apa? Nunggu waktu isya buat kajian, buat mempelajari Islam dan lain sebagainya. Kadang Rasulullah SAW mengisi pengajian atau menjelaskan tentang agama-agama Islam dan lain sebagainya. Itu ketika waktu tersebut. Ya karena nanggung, mau pulang juga nanggung. Ya. Gelap. Ya. Udah, istilahnya nanggung isya ya udah baru pulang. Kalau sekarang beda ya, kalau sekarang kan bisa pulang, bisa kembali lagi karena udah banyak penerangan. Kata sahabat Anas bahwasanya sahabat Nabi itu biasa dia menunggu sampai sholat isya pada masa Rasulullah, hatta tuhfiqu ru'usuhum, sampai kepalanya itu ngangguk-ngangguk begitu, ngantuk-ngantuk begini. Mungkin ada yang nyenderan begini, ngantuk-ngantuk, sampai begitu. Kalau nggak ada kajian mungkin, kalau nggak ada kajian ngantuk-ngantuk. Sambil nunggu kan lumayan juga lama. Atau lagi baca Quran, kadang-kadang kan lelah pagi-paginya menggembala domba. Ada yang berdagang, kemudian sholat maghrib, kemudian sambil nunggu isya, ada yang ngantuk-ngantuk capek, ngantuk-ngantuk begitu. Summa yusallun, kemudian langsung sholat. Wala yatawaddoun, nggak wudu lagi. Tidak wudu lagi. Nah ini yang pertama. Nah ini yang nanti yang menafsirkan ini maksudnya sahabat itu tidurnya duduk, gitu, sehingga ngantuk-ngantuk begini-begini. Jadi memang para sahabat biasanya begitu, nunggu isya, kemudian ada yang sambil ngantuk-ngantuk, kepalanya sambil tuhfiku itu sambil tertunduk begitu kepalanya. Kemudian langsung sholat, tidak berwudu lagi. Kemudian yang kedua adalah hadis Sofwan, riwayat Imam Nasai dan Imam Turmuzi, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya'muruna iza kunna ala safarin alla nanzi'a khifafana salasata ayyamin walayalihinna illa min janabatin walakin min ghaitin wa baulin wa naumin. Bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam apabila dalam perjalanan, kami diperintahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika dalam perjalanan itu tidak melepas sepatu kami, khauf ya, sepatunya. Ini sunnahnya begitu. Jadi kalau pakai sepatu kan di padang pasir pakai sepatu, ya pakai sepatu jalan gitu ya. 3 hari 3 malam, nggak dicopot lagi wudu, langsung diusap aja sepatunya. Kecuali kalau misalnya dia pengen dicopotin, itu kalau batal wudunya, min ghaitin, buang air besar, au baulin atau BAK, au naumin atau tidur. Nah ini BAB, BAK dan tidur disejajarkan, sehingga tidur itu adalah batal wudunya. Kalau tadi kan tidak batal, tapi yang sekarang ini batal wudunya. Nah, sehingga nanti penafsiran dari para ulama ini yang batal ini tidurnya yang tidur yang nyenyak. Nah, nanti ada penafsirannya. Tapi di hadis yang kedua ini tidur adalah membatalkan wudu. Kenapa? Karena disejajarkan dengan BAB, BAK, buang air kecil maupun buang air besar. Kemudian di hadis Ali bin Abi Thalib, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, riwayat Imam Ahmad dan Ibnu Majah, al-ainu wika ussahi, mata itu adalah sumbatnya dubur. Jadi kalau mata itu sumbatnya dubur. Jadi kalau matanya melek, maka duburnya itu tersumbat. Faman nama, barang siapa yang tidur, falyatawaddo, maka hendaklah berwudu. Jadi kalau dia tidur matanya nggak melek, maka dia sumbatnya itu akan terbuka, sehingga keluar anginnya nggak berasa. Tapi kalau misalnya
Tidak tidur, nah, kalau mau keluar angin kan berasa, keluar angin berasa. Tapi kalau tidur itu dia terbuka begitu, sumbatnya terbuka. Nah, sehingga kalau tidur sumbatnya terbuka, maka paman nama barang siapa yang tidur falyatawaddo, maka dia hendaklah berwudu. Nah ini juga hadis yang membatalkan wudu, hadis yang membatalkan wudu. Kemudian yang selanjutnya di hadis Anas, uqimatis sholatu wan nabiyyu yunaji rojulan falam yazal yunajihi hatta nama ashabuhu summa jaa fasalla bihim. Hadis riwayat Imam Muslim. Ini tidur yang tidak membatalkannya, yang ini. Ketika sholat sudah ditegakkan, sholat maghrib ini sudah diselesai sholat maghrib, wan nabiyyu yunaji rojulan, Nabi sedang berbincang-bincang dengan seseorang. Ya biasa habis maghrib kan ada yang ngobrol gitu ya, berbincang-bincang ya, diskusi dan lain sebagainya. Nah, kemudian ada juga para sahabat lain yang tertidur. Nama ashabu, ada yang para sahabat lain tertidur, tapi tidak dijelaskan ini tidurnya duduk atau tidurnya bagaimana, nggak dijelaskan. Cuman tertidur aja begitu. Summa jaa fasalla bihim. Kemudian datanglah sholat lagi, sholat isya, kemudian langsung sholat tanpa berwudu kembali. Nah dari sini timbullah penafsiran dari hadis-hadis tadi, beberapa penafsiran pendapat para sahabat, para tabi'in dan para ulama. Pendapat yang pertama adalah pendapat yang mengatakan tidur itu bukan termasuk pembatal wudu. Tidur itu bukan termasuk pembatal wudu. Inilah yang menjadi pendapatnya beberapa sahabat, diantaranya Ibnu Umar dan Abu Musa al-Ash'ari. Kemudian kalau tabi'innya ada Al-Auza'i, kemudian Sa'id bin Jubair, dan kalau mazhabnya yang berpendapat demikian adalah mazhabnya Imam Malik. Jadi tidur la yabtulul wudu, tidak membatalkan wudu. Kemudian yang kedua adalah tidur itu membatalkan wudu. Ini juga ada pendapat para sahabat, tabi'in dan para ulama. Pendapat para sahabat itu tidurnya itu mutlak membatalkan wudu, baik itu tidurnya sesaat maupun tidurnya lama. Tidur sesaat atau tidur lama itu juga membatalkan wudu. Ini pendapat ini dikemukakan oleh pendapatnya sahabat Abu Hurairah, kemudian Urwah bin Zubair, kemudian tabi'in Hasan Basri, Ibnu Musayyib, Az-Zuhri, Al-Muzani, Ibnu Munzir dan Ibnu Hazm, dan juga mazhabnya Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad Ibnu Hanbal. Nah, pendapat yang ketiga, pendapat mazhab Syafi'i yang berusaha untuk untuk mengumpulkan atau mengkolaborasikan atau al-jam'u bainal hadisain. Jadi tidur yang mana yang membatalkan wudu? Ini kata Imam Syafi'i, ini tengah-tengah dia. Tidak yang berpendapat batal wudu atau tidak batal wudu, tapi justru pendapatnya Imam Syafi'i tidur yang duduk itu tidak membatalkan wudu. Kalau tidur duduk itu tidak membatalkan wudu. Sedangkan tidur selain duduk seperti berbaring dan lain sebagainya itu adalah tidurnya membatalkan wudu. Ini pendapatnya mazhab Imam Syafi'i. Kalau saya pribadi Imam Syafi'i yang menurut saya lebih kuat, karena dari dua dalil tadi dia menyatukan atau istilahnya berusaha agar tidak dibuang semua dalilnya, menyatukan dua dalil tadi, tidur yang duduk. Jadi ketika Imam Syafi'i melihat ada hadis yang mengatakan sahabat tertidur sampai isya, ini maksudnya tidurnya tidur duduk begitu. Walaupun memang tidak dijelaskan hadisnya, tidurnya tidur duduk. Tetapi ini pendapat Syafi'i, ini yang sahabat lakukan ketika maghrib sampai isya itu adalah tidurnya tidur duduk, bukan tidur seperti tidur nyenyak, terlentang atau dan lain sebagainya, agar tidak bertentangan antara satu dengan yang lainnya. Sampai di sini ada diskusi sebelum kita lanjut.
kepada hal-hal yang membatalkan lainnya, yaitu lamsul farji, memegang kemaluan. Oh iya, kita telah mengetahui bahwasanya tidur duduk itu tidak membatalkan wudhu menurut mazhab Syafi'i. Apakah ada caranya tidur duduk itu? Apa tidur sambil nyender atau tidurnya tegak dan lain sebagainya? Ini adanya di kitab-kitab Syafi'iyah. Mereka menjelaskan tidur supaya menafsirkan antara hadis yang ini, yang an-naumu, mana tadi ya? Hadis tentang tidur itu al-ainu wika usahi. Jadi kalau tidur itu maka dia sumbatnya dubur. Jadi kalau misalnya dia duduk maka dia tetap tertutup duburnya, walaupun tertidur tapi dia tidak terbuka begitu. Nah ini yang akhirnya diramu oleh ulama-ulama Syafi'iyah, tidur yang tegak. Tidur yang tegak, bukan tidur yang nyender, sehingga atau tidur yang sebelahnya kaki kanannya itu ke kanan misalnya, atau kaki kirinya, pokoknya yang bisa menutup dubur kita, menutup dubur kita. Jadi bukan tidur yang misalnya kan ada yang tidurnya duduknya itu duduk sambil senderan, atau duduknya misalnya yang satu kakinya ke atas, yang satu ke bawah, itu juga kan nanti sumbatnya itu akan terbuka sedikit. Kalau dia tidur, kita nggak tahu ini keluar atau tidak anginnya. Nah ini, sehingga syarat-syarat Syafi'iyah di dalam kitab-kitabnya itu adalah tidurnya tidur mutamakin, tidur yang benar-benar tidak posisinya itu benar-benar tegak begitu, sehingga tidak berpotensi terbukanya itu as-sahih tadi, sumbatnya itu nggak terbuka, sumbatnya tidak terbuka. Nah tidur yang seperti itu. Jadi bukan tidur yang duduknya yang duduk yang nyender seperti itu, bukan. Tapi tidurnya adalah duduknya adalah duduk yang benar-benar tegap begitu. Walaupun memang ada penafsiran dari ulama-ulama Syafi'iyah sebagian yang penting duduk begitu. Yang penting duduk. Tapi menurut saya itu semua penafsiran daripada hadis Nabi Muhammad SAW riwayat Ahmad, Ibnu Majah, al-ainu wika usahi. Mata itu kalau melek itu bisa menyumbat tempat keluarnya angin. Jadi itu yang menjadi poin akhirnya nafsirinya ini duduk yang kayak gimana nih supaya sumbatnya tidak terbuka begitu. Akhirnya Syafi'iyah menjelaskan di kitab-kitabnya duduk yang benar-benar tegap, seperti duduknya orang sholat begitu ya, orang sholat. Bagaimana kalau duduknya bersila atau duduknya nyender-nyender begitu? Memang ada juga yang ulama Syafi'iyah mengatakan tidak batal, yang penting duduk. Tapi memang mazhab Syafi'iyah jumhur Syafi'iyah kalau dibuka-buka di kitab-kitabnya itu rata-rata duduknya itu duduk seperti duduk sholat, seperti duduk sholat. Seperti duduk sholat atau duduk yang tegap begitu ya, duduk sholat atau duduk tegap. Nah itu yang dibaca di kitab-kitab Syafi'iyah. Tapi itu semua penafsiran dari hadis Nabi terkait dengan sumbatnya mata itu adalah sumbatnya penutup. Kalau saya pribadi, kalau dia memang sudah tertidur gitu, kalau masih ada waktu, dia bisa wudhu lagi, karena itu disebut dengan wudhu sunnah kan, kita ulangi wudhu bisa. Tapi kalau tidak ada kesempatan buat berwudhu, misalnya Jumat misalnya tahu-tahu dia pas bangun itu sudah Allahu Akbar, wudhu ya, kalau wudhu ya udah ketinggalan 1 rakaat dan lain sebagainya. Nah itu menurut saya bisa juga dipakai pendapat Syafi'iyah tadi. Tapi kalau misalnya sholat biasa ya, kemudian dia masih ada waktu misalnya, ya bisa wudhu lagi, kemudian dia, kalaupun itu tidak batal, anggap wudhunya adalah wudhu sunnah, karena dia kalau wudhu sunnah itu kan ada i'adah, dia punya wudhu tapi pengen mengulang wudhunya kembali, itu adalah wudhu sunnah. Ada lagi tafadhol terkait dengan 3 tadi hal yang membatalkan wudhu?
Masuk yang kubul. Iya. Maksudnya apa? Oh, kubul itu apa kubul itu ya? Iya. Nah, yang begitu, yang tidur yang begitu, duduk yang begitu itu keluar tuh. Kalau dubur itu ya, dubur itu yang belakang. Kubul itu yang depan. Dubur yang belakang, kubul itu depan. Kubul. Kubul itu depan, keluar dari depan. BAK, buang air kecil, itu namanya jalan kubul. Kalau dubur yang belakang, itu jalan dubur. BAK, buang air besar. Nah, iya. Kemudian keluar angin, itu namanya dubur. Keluar jalan dubur itu dari belakang. Itu kubul maupun dubur. Kemudian yang selanjutnya adalah memegang kemaluan. Apakah batal wudunya atau tidak? Nah, ini ada dua hadis nih yang populer. Hadis pertama adalah hadis Tolak bin Ali. Hadis Tolak bin Ali, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ia bertanya, ada seseorang yang bertanya kepada Rasulullah SAW, masistu zakari, saya memegang kemaluan saya, apakah membatalkan wudu? Kata Rasulullah, la, innama huwa bid'atun minka. Pakai dot ya, bukan pakai dal. Kalau pakai dal bid'ah, tapi pakai dot, bid'atun minka. Bahwasanya kemaluan itu sama seperti yang lainnya. Telinga kan sama, hidung sama. Jadi kalau megang telinga batal nggak? Megang hidung batal nggak? Tidak. Megang mulut tidak. Megang kemaluan juga tidak. Hadis riwayat Imam Ahmad. Ini hadis Tolak bin Ali, ketika ada seorang sahabat yang bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apakah batal wudunya kalau saya memegang kemaluan? Kemudian kata Rasulullah, la, innama huwa bid'atun minka. Kemaluan itu sama seperti telinga, sama seperti mata, hidung dan lain sebagainya. Nah, kemudian hadis yang kedua, hadis Busrah bin Sofwan. Ini hadis yang bertentangan. Hadis Busrah bin Sofwan, riwayat Abu Daud dan Nasai, man massa dzakarahu falyatawaddo. Barang siapa yang memegang kemaluan, maka hendaklah berwudu. Tadi yang tolak itu tidak batal wudunya. Kalau hadis yang ini, Busrah bin Sofwan ini, kata Rasulullah, man massa dzakarahu falyatawaddo. Barang siapa yang memegang kemaluan, maka dia tidak batal wudunya. Akhirnya para ulama memahami dua hadis ini dengan berbeda-beda pemahamannya. Ada yang batal wudu secara mutlak, ya betulu mutlakon, batal wudu secara mutlak. Ada yang tidak batal wudu secara mutlak, ada yang batal wudu kalau yang megang di depan ini, yang dalam ini, yang di sini tidak. Nah, itu juga penafsiran dari para ulama-ulama kita. Di antara ulama-ulama yang mengatakan bahwasanya batal wudunya adalah ulama Malikiyah dan ulama Hanabilah. Batal wudunya. Sedangkan yang tidak batal wudunya adalah ulama Hanafiyah. Dan yang batal wudunya kalau megangnya yang di sini itu batal wudunya. Tapi kalau yang di sini tidak batal wudunya, itu adalah kalangan Syafi'iyah. Nah, kalau yang tidak batal wudunya, kalangan Hanafiyah itu tadi mengambil hadis Tolak bin Ali, bahwasanya memegang kemaluan sama dengan memegang telinga kita, sama memegang dengan hidung kita. Kemudian kalau yang kedua, yang tidak batal wudunya itu hadis Busrah tadi, bahwasanya barang siapa yang memegang kemaluan maka dia batal wudunya. Nah, Imam Syafi'i berusaha al-jam'u, mengkolaborasikan dua hadis supaya tidak bertentangan,
maka dia yang batal itu yang depan ini, tapi yang belakang ini tidak batal. Kalau saya pribadi ya, kalau ditanya seperti itu, ya ngapain kita megang-megang kemaluan? Ya itu aja. Jadi kalau memang terpaksa, misal ini biasanya terkait dengan habis mandi. Ya, dia mandi, wudu, kemudian dia mandi, nah itu kemudian megang kemaluan. Nah, kasusnya seperti itu. Tapi kalau dari biasa, kalau misalnya ada sitar, ya, ada celana kita pegang kemaluan, ada celana, ya tidak batal, karena ada yang menghalangi. Ini yang dimaksud adalah kulit dengan kulit. Kalau menghalangi tidak, kalau ada penghalang tidak. Tapi ini yang dimaksud kulit dengan kulit. Apakah batal wudunya atau tidak? Apakah batal wudunya atau tidak? Kalau saya ya pribadi menguatkan pendapatnya Syafi'iyah. Kalau saya pribadi ya menguatkan pendapat Syafi'iyah yang kalau batal itu adalah yang depan, bukan yang belakang. Alasannya apa? Ya walaupun itu adalah ijtihad karena ijtihad Syafi'iyah itu adalah untuk mengumpulkan dua hadis, yang satu Tolak bin Ali yang bilang tidak batal, yang satu bilang batal. Kalau kita bilang batal wudunya, ini ada hadis ini. Yang bilang tidak batal ada hadis ini. Nah, sehingga Syafi'iyah supaya bisa digunakan dua-duanya, maka yang batal itu adalah yang dipegang dari zohirnya, zohirul kaf. Ini yang batal. Sehingga ketika hadis Tolak bin Ali, ini maksudnya yang batal ini yang ini, yang tidak batal yang ini, supaya bisa memadukan dua hadis tersebut. Nah, biasanya gitu metode para ulama. Sampai di sini ada diskusi, tafadhol. Sebelum kita lanjut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Yang apa? Menyentuh? Belum. Iya. Ya, pertanyaan yang menarik ya. Ketika misalnya kita sudah punya wudu, kemudian memegang kemaluan anak kita atau yang lain dan lain sebagainya, atau memegang bukan kemaluan, kemaluan tapi belakang, dubur ya. Dubur misalnya nyebokin anak kita dan lain sebagainya. Nah, itu apakah batal wudu atau tidak? Kalau dilihat dari hadis-hadis ini, yang batal man massa dzakarahu. Yang batal itu yang zakar, yang depan. Kalau dilihat dari hadisnya. Tapi kalau yang dubur tidak. Ini kalau lihat dari hadis. Jadi yang dibilang batal wudunya itu man massa dzakarahu falyatawaddo. Barang siapa yang menyentuh kemaluan, bukan menyentuh yang belakang, itu batal wudunya. Berarti yang belakang tidak batal wudunya. Kemudian yang kedua adalah kalau misalnya ditanya kalau kemaluan yang lain bagaimana, misalnya anak kita, misalnya bayi dan lain sebagainya. Nah, ini masuk dalam kajian umum. Artinya apakah ini adalah untuk kita saja pribadi atau untuk orang lain juga, begitu ya. Ya misalnya dia menyentuh kemaluan misalnya orang lain, misalnya anak kita, itu batal wudunya atau tidak. Di sini kalau dilihat dari pendapat para ulama di kitab-kitabnya, itu semuanya, mau milik nafsuhu pribadinya atau milik orang lain anaknya, tetap dia batal wudunya kalau menggunakan mazhab yang batal wudunya. Tapi kalau tadi, jadi intinya zakarahu itu adalah batal wudu secara keseluruhan, baik untuk pribadinya atau orang lain. Bukan buat kita sendiri aja, tapi orang lain pun iya. Itu kalau kita mengambil pendapat yang batal wudunya. Wallahu a'lam bishawab. Nanti kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Baru 4 ya, masih ada 7 lagi, yang membatalkan
wudu. Mudah-mudahan bermanfaat. Nanti kita akan lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Sama-sama kita akhiri kalau tidak ada pertanyaan lagi dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.